selamat datang di video pembelajaran kelompok 5. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan pelaporan pajak secara digital menggunakan beberapa platform. Baik, pertama-tama kita akan memberitahu bagaimana caranya menggunakan ibu foto verifikasi dari membuat bukti potong sesuai transaksi hingga pelaporan SPT masa secara lengkap dan benar. Lalu, kami akan melanjutkan ke proses pelaporan SPT masa PPH menggunakan Praktex dari input hingga ke upload ke DJP. Terakhir, kami akan menjelaskan cara pengisian SPT orang pribadi karyawan, termasuk langkah-langkah perhitungan dan pengisiannya. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami pelaporan pajak secara digital. Selamat menonton, bye-bye. Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan tata cara pengisian SPT tahunan wajib pajak pribadi menggunakan simulator Cortex DJP. Yang pertama kita bisa isi ID pengguna dengan menggunakan NIK yang kita miliki. Dan untuk passwordnya kita bisa lihat di sini yaitu Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Tinggal kita copy dan kita paste. Sini juga ada pemilihan bahasa, ada Inggris dan Indonesia, kita pilih Indonesia. Lalu klik login. Terus selanjutnya karena kita ingin mengisi SPT tahunan wajib pajak pribadi, kita klik di SPT. Lalu kita pilih buat konsep SPT dan klik PPH orang pribadi. Nah, di sini ada pemilihan, ada dua opsi yaitu SPT bagian tahun pajak atau SPT tahunan. Sedikit informasi, kalau SPT tahunan itu adalah laporan pajak untuk periode 1 tahun penuh, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, untuk SPT bagian tahun pajak adalah SPT yang dilaporkan tidak untuk 1 tahun penuh, tetapi hanya untuk sebagian tahun pajak. Nah, kapan digunakannya? SPT ini digunakan saat hubungan perpajakan berakhir di tengah tahun. Karena kita di sini memiliki contoh untuk SPT tahunan, kita klik SPT tahunan dan kita pilih periode dan tahun pajaknya di 2025. Nah, sini juga ada model SPT. Ada dua opsi atau dua model SPT. Yang pertama itu normal dan pembetulan. Nah, SPT normal adalah SPT tahunan atau SPT masa yang disampaikan pertama kali untuk suatu masa tahun pajak. Sedangkan kalau SPT pembetulan adalah SPT yang diajukan untuk memperbaiki isi SPT normal karena ada kesalahan atau data belum lengkap. Nah, kita asumsikan kalau sekarang kita mengirim SPT yang pertama kali, jadi kita klik normal. Lalu kita klik create tax return. Lalu akan muncul di sini. Lalu kita klik edit. Oke, di sini ada metode pembukuan pencatatan. Kita klik. Di sini ada pembukuan style sel kas atau cash basis, yaitu metode pencatatan berdasarkan kas yang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Artinya, transaksi baru diakui ketika uangnya masuk atau uangnya keluar. Yang kedua ada pembukuan style sel akrual atau accrual basis. Nah, metode ini pencatatan yang mengakui transaksi pada saat terjadi, meskipun uang belum terima atau belum dibayar. Yang ketiga ada pencatatan. Pencatatan adalah sistem single entry yang jauh lebih sederhana dari pembukuan. Metode ini mencatat transaksi tertentu saja, terutama kas, penjualan, pembelian, dan hutang piutang dasar. Metode ini tidak membuat laporan keuangan lengkap seperti neraca atau laba rugi penuh, karena tidak mencatat semua akun secara sistematis. Karena di sini contohnya, kita menggunakan contoh kasus karyawan tetap yang memiliki gaji 5 juta, jadi kita klik pencatatan aja. Nah, di sini ada sumber penghasilan ya. Karena dia karyawan, jadi kita klik pekerjaan. Di sini ada status kewajiban perpajakan suami dan istri. Di sini itu ada 3 status. Yang pertama, penghasilan suami istri yang digabung, statusnya normal atau default. Ini status yang paling umum dan berlaku otomatis jika tidak ada permohonan khusus dari istri. Karakteristiknya yaitu seluruh penghasilan suami dan istri digabung dalam satu SPT, yaitu SPT suami.
NPWP yang digunakan adalah NPWP suami. Istri tidak wajib punya NPWP sendiri dan PTKP dihitung K0, K1, K2, K3 sesuai tanggungan. Nah, yang kedua ada pisah penghasilan dan kewajiban pajak statusnya MT atau memilih terpisah. Istri memilih pisah penghasilan dari pajak dengan suami. Karakteristiknya yaitu suami dan istri masing-masing wajib memiliki NPWP sendiri. Kedua, istri mengisi SPT tahunan sendiri terpisah dari suami. Penghasilan suami dan istri tidak digabung. PTKP masing-masing dihitung TK0, tidak ada tambahan PTKP kawin. Nah, pertanyaannya siapa yang memakai ini? Yang memakai ini adalah istri yang merasa lebih nyaman mengurus pajak sendiri, misalnya punya usaha, pekerjaan bebas, atau berbeda sumber penghasilan. Nah, yang ketiga, ada penghasilan istri digabung tapi kewajiban pajak terpisah, yaitu statusnya PH. Di sini ada PH. Nah, untuk karakteristiknya yaitu suami dan istri punya NPWP masing-masing. Harta terpisah tapi penghasilan istri tetap dianggap bagian penghasilan suami. SPT tetap satu, yaitu SPT suami. Istri tidak lapor SPT sendiri, tapi NPWP istri tetap aktif. Contohnya, kayak ada perjanjian pranikah, pisah harta. Kepemilikan harta tidak disatukan, tetapi penghasilan tetap dilaporkan suami. Nah, karena di sini kita contoh kasusnya itu sebuah karyawan yang tidak memiliki istri, jadi kita tidak isi. Jadi ibaratnya kayak digabungkan. Di sini ada beberapa pertanyaan yaitu, apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan? Kita jawab ya karena kita mengambil contoh kasus yaitu seorang karyawan yang memiliki gaji 5 juta. Nah, di sini sisanya kita jawab tidak karena si karyawan ini tidak memiliki penghasilan dari usaha lain atau penghasilan lainnya lah selain gaji tetapnya. Oke, next. Perhitungan pajak terutang. Di poin 2 penghasilan neto setahun yaitu penghasilan dari penjumlahan dari 1A, 1B, 1C, dan 1D. Yang ketiga, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan? Di sini kita jawab tidak. Nah, di sini ada penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto, yaitu poin 2 dikurang poin 3 dan jumlahnya akan muncul di sini. Di sini penghasilan tidak kena pajak karena dia belum menikah dan tidak memiliki anak, jadi kita tulis TK0, kita pilih TK0. Di sini PKP-nya yaitu dari poin 4 dikurang poin 5, maka muncullah PKP-nya. Nah, di sini perhitungan PPh terutangnya. Nah, poin 8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Di sini kita klik tidak. Dan poin 9 yaitu PPh terutang dikurangi dengan poin 8. Jadi hasilnya PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang. Bagian kredit pajak. 10A kita pilih ya, karena karyawan punya potongan PPh 21 dari perusahaan. Untuk 10B dan 10C, hasilnya 0 karena karyawan tidak punya angsuran maupun STP. Untuk 10D kita pilih tidak karena kita tidak punya penghasilan luar negeri. Lanjut ke 11A. 11A ini bakal muncul otomatis dari perhitungan ya. Untuk 11B kita pilih tidak karena tidak ada persetujuan pengangsuran. Dan untuk 11C menunjukkan pajak yang masih harus dibayar. Pada kasus karyawan biasanya hasilnya 0 atau nihil. Next, untuk bagian F, ini hanya diisi kalau SPT ini adalah pembetulan dari SPT sebelumnya. Jadi karena ini SPT normal, semua kolom otomatis 0. Oke, kita lanjut ke bagian G. Bagian G ini hanya muncul kalau hasil perhitungan kita lebih bayar, jadi kita lewatin aja. Nah, kita lanjut ke bagian H. Bagian H ini hanya untuk wajib pajak yang wajib membayar angsuran PPh pasal 25, biasanya pelaku usaha atau pekerja bebas. Karena contoh kita adalah karyawan dengan penghasilan tetap, maka semua jawabannya adalah tidak. Nah, untuk bagian pernyataan transaksi lainnya, kita hanya mengisi ya di kolom 14C karena penghasilan dari gaji karyawan itu merupakan penghasilan yang bersifat final. Oke, kita lanjut ke bagian lampiran tambahan.
Nah, pada bagian ini kita lewat karena wajib pajak tidak melampirkan laporan keuangan, tidak memiliki bukti zakat, tidak memiliki kredit pajak luar negeri, tidak menggunakan surat kuasa, serta tidak memiliki dokumen tambahan lain yang perlu disampaikan. Dengan demikian, proses pelaporan dapat langsung dilanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, lanjut. Nah, di bagian ini kita tinggal klik ini dan untuk kedatangannya kita tulis wajib pajak. Kita pilih yang wajib pajak. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk penjelasan lampiran akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Haris. Kang Haris dipersilakan. Oke Sobat Pajak, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Salman Basir Ahmad, di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran 1 dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang dimana di lampiran 1 ini terdapat tabel dari harta pada akhir tahun pajak, tetapi karena pada contoh kasus kali ini karyawannya tidak mempunyai harta pada akhir tahun pajak, jadi kita skip dulu. Lalu kita masuk ke yang bagian B. Di bagian B ini ada utang pada akhir tahun pajak, yang dimana pada contoh kasus kali ini juga wajib pajaknya tidak memiliki utang pada akhir tahun pajak. Lanjut kita ke yang daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Karena wajib pajaknya sendiri tidak memiliki tanggungan dan masih TK0, jadi kita skip dan lanjut ke yang bagian D. Ini ada penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, apabila sobat pajak mempunyai penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, sobat pajak bisa menambahkannya dengan mengklik tombol tambah, lalu mengisi data-data yang diperlukan, seperti nama pemberi kerja, nomor identitas pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto atau biaya, dan penghasilan netonya berapa. Lalu sobat pajak bisa langsung klik simpan. Lanjut ke yang E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Sobat pajak apabila mempunyai pemotongan atau pemungutan PPh, sobat pajak bisa langsung mengklik tombol tambah lalu mengisi data-data yang diperlukan seperti nama pemungut atau pemotong, lalu NPWP-nya, nomor bukti potongnya, tanggal bukti potongnya, jenis pajaknya berapa, apa, DPP-nya berapa, PPh yang dipotongnya juga berapa. Apabila sudah, sobat pajak bisa langsung mengklik simpan saja. Apabila sudah mengisi lampiran 1, sobat pajak bisa mensimpan konsepnya. Lanjut di lampiran kedua. Di lampiran kedua ini, sobat pajak diminta untuk mengisi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Apabila sobat pajak mempunyai penghasilan yang bersifat final, seperti sewa tanah atau bangunan dan yang lain-lain, sobat pajak bisa mengisi di tabel bagian A dengan cara mengklik tambah, lalu mengisi NPWP pemotong atau pemungut, nama pemotong atau pemungutnya siapa, lalu kode objek pajaknya berapa, jenis penghasilannya apa, dan DPP-nya berapa, lalu PPh terutangnya berapa. Apabila sudah, sobat pajak bisa mengklik simpan. Lanjut ke yang bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena di contoh kasus ini si karyawan tidak mempunyai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jadi kita tidak mengisi. Oke, apabila sudah mengisi lampiran yang kedua, sobat pajak bisa langsung mengklik simpan konsep dan sobat pajak bisa kembali ke lampiran induk untuk scroll ke bawah dan bayar dan lapor. Sobat pajak tinggal mengisi jenis penandatanganan. Di sini ada tanda tangan pembayar pajak, lalu penyedia penandatanganannya ada kode otorisasi dan ada juga Vinotek. Kita pilih yang kode otorisasi DJP, lalu ID penandatanganan ini sesuai dengan NIK sobat pajak masing-masing dan pas frasenya sesuai dengan yang sobat pajak miliki. Apabila sudah mengisi, kita cek pas frasenya dulu. Apabila sudah sukses, sobat pajak tinggal mengkonfirmasi tanda tangan. Oke, karena sobat pajak sudah bayar dan lapor, selamat sobat pajak telah menyelesaikan pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan simulator Cortex. Semoga dengan video tutorial ini sobat pajak sudah tidak bingung dengan cara mengisi SPT tahunan orang pribadi karyawan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye bye.